Baiklah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya akan menyampaikan apa itu metrologi industri. Metrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Pengukuran di bidang keteknikan itu tidak hanya menyangkut pengukuran panjang saja, tetapi juga menyangkut pengukuran suara, bunyi, getaran, tekanan, tegangan, gaya, puntiran, usaha, kecepatan aliran zat cair, dan temperatur. Masalah-masalah geometris suatu produk, pengukuran panjang dengan berbagai bentuk, pengukuran sudut dengan berbagai ukuran, kecepatan aliran zat cair, dan temperatur. Pengukuran geometris suatu produk dengan cara dan alat yang tepat, sehingga hasil pengukurannya mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu tujuan metrologi. Yang pertama, dapat mengelola laboratorium pengukuran baik yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. Kedua, dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. Ketiga, dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan diukur. Keempat, memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan bagaimana caranya mengurangi seminimal mungkin penyimpanan tersebut. 5. Dapat menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja di bidang pendidikan, keterampilan teknik, maupun di bidang perindustrian. Selanjutnya, istilah metrologi, yakni terdiri dari ketelitian, ketepatan, ukuran dasar, toleransi, harga batas, kelonggaran, karakteristik geometris. Selanjutnya ada sistem dan standar pengukuran. Sistem metrik, sistem inci, konversi antara metrik dan inci, standar pengukuran, yakni terdiri dari garis, ujung, dan gelombang. Selanjutnya ada beberapa cara pengukuran yang bisa dilakukan untuk mengukur geometris objek ukur, yaitu yang pertama, pengukuran langsung, yakni proses pengukuran yang hasil pengukurannya dapat dibaca langsung dan alat ukur yang digunakan. Misalnya, mengukur diameter poros dengan jangka sorong atau mikrometer. Kedua, pengukuran
Terkadang dalam proses pengukuran kita perlu melihat berapa besar ukuran benda yang dibuat, melainkan hanya untuk melihat apakah benda yang dibuat masih dalam batas-batas toleransi. Misalnya mengukur diameter lubang. 4. Pengukuran dengan bentuk standar, yakni pengukuran yang sifatnya hanya membandingkan bentuk benda yang dibuat dengan bentuk standar yang memang digunakan untuk alat ukurnya. Misalnya, kita akan mengecek sudut tirus dari poros kuis, mengecek radius, dan sebagainya. Pengukuran dilakukan dengan alat ukur proyeksi. Jadi, di sini sifatnya tidak membaca besarnya ukuran, tetapi mencocokkan bentuk saja. Misalnya, sudut ulir dicek dengan mal ulir atau alat pengecek ulir lainnya. Selanjutnya, berdasarkan sifat aslinya dapat dibedakan atas 1. Alat ukur langsung, yaitu alat ukur yang dilengkapi dengan skala ukur yang lengkap, sehingga hasil pengukuran dapat langsung diperoleh. Contohnya jangka sorong dan mikrometer. 2. Alat ukur pembanding, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur benda ukuran suatu produk dengan ukuran dasar. Produk telah diperkirakan terlebih dahulu dengan blok ukur. Contohnya dial indikator. Ketiga, alat ukur standar, yaitu alat ukur yang hanya dilengkapi dengan satu skala nominal, tidak dapat memberikan hasil pengukuran secara langsung dan digunakan untuk alat kalibrasi dari alat ukur lainnya. Contohnya blok ukur. Yang keempat, alat ukur kaliber batas, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk menunjukkan apakah dimensi suatu produk berada di dalam atau di luar dari daerah toleransi produk tersebut. Contohnya kaliber lubang dan kaliber poros. Kelima, alat ukur bantu, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk membantu dalam proses pengukuran. Sebenarnya alat ini tidak bisa mengukur objek, namun karena peranannya yang sangat penting dalam pengukuran, maka alat ini dinamakan juga dengan alat ukur. Contohnya meja rata, stand magnetik, dan batas lurus. Pengukuran linier, alat ukur linier langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang hasilnya dapat dibaca pada skala ukur dari alat ukur yang digunakan. Dengan demikian, alat ukur yang digunakan juga alat ukur yang mempunyai skala yang bisa langsung dibaca skalanya. Alat ukur linier langsung yang banyak digunakan dalam praktik sehari-hari dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu
mistar ukur dengan berbagai macam bentuk, mistar ingsut atau jangka sorong dengan berbagai bentuk, mikrometer dengan berbagai bentuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrometer pada alat ukur linier langsung. Alat ukur linier langsung juga termasuk alat ukur presisi adalah mikrometer. Mikrometer ini pun mempunyai bentuk yang bermacam-macam yang disesuaikan dengan bentuk dari benda ukur. Bagian yang sangat penting dari mikrometer adalah ulir utama. Dengan adanya ulir pertama, kita menggerakkan porosnya. Ukur menjauhi dan mendekati permukaan bidang ukur dari benda ukur. Ulir utama dapat menggerakkan sepanjang satu kisaran tergantung dari jarak kisaran atau pitch ulir. Berarti di sini gerak rotasi diubah menjadi gerak translasi. Jarak kisar ulir biasanya dibuat 0,05 mm. Pada ulir utama inilah biasanya terjadi kesalahan kisar. Kisar diamati kesalahan kisar ini mulai dari awal gerak sampai batas akhir akan terjadi kesalahan kisar yang biasanya disebut dengan kesalahan kumulatif. Untuk mengurangi kesalahan kumulatif dari kisar ulir utama, maka biasanya panjang ulir utama hanya dibuat sampai 25 mm, yang berarti panjang poros ukur maksimum hanya 25 mm, panjang yang bisa dicapai oleh maju mundurnya poros ukur. Untuk pengukuran yang berjarak lebih besar daripada 25 mm, maka biasanya dibuat landasan tetap yang dapat diganti-ganti. Secara umum, tipe dari mikrometer ada 3 macam, yaitu mikrometer luar, mikrometer dalam, dan mikrometer kedalaman. Meskipun mikrometer ini terbagi dalam 3 tipe, yang masing-masing tipe mempunyai bermacam-macam bentuk, akan tetapi komponen-komponen penting dan prinsip baca skalanya pada umumnya sama. Baiklah, di sini ada contoh mengukur diameter bola bisa terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Hitung diameter bolanya. Nah, untuk yang dari angka 0 sampai angka 4 itu yang di samping kiri adalah skala tetap, dan untuk yang di samping sebelah kanan yaitu adalah skala Vernier. Nah, skala tetapnya itu di situ akhirnya itu di titik 4 dan skala Verniernya adalah di titik 30. Jadi, skala tetapnya itu adalah 4 dikali 1 mm sama dengan 4 mm. Skala Vernier 30 dikali 0,01 mm sama dengan 0,30 mm. Nah, hasilnya itu adalah skala tetap ditambah dengan skala Vernier. Maka hasil dari skala tetap yaitu 4 dan skala Vernier yaitu adalah 0,30 mm, maka hasilnya adalah 4,30 mm.